saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, pada video ini kita akan membahas lanjutan dari metode atau model pembelajaran. Kita masuk pada pembelajaran eksperiensial. Pembelajaran eksperiensial atau saya singkat EL ini pertama kali dikembangkan oleh David Cope pada tahun 1984. Jadi masih relatif baru dibandingkan metode pembelajaran yang lain. Nah, metode pembelajaran experiential learning ini adalah metode pembelajaran yang menekankan pada tantangan dan pengalaman yang diikuti dengan refleksi hasil pembelajaran yang didapat dari pengalaman tersebut. Experiential learning ini bukan semata-mata belajar dari pengalaman, tapi sebuah pembelajaran yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar. Sehingga di sini kita bisa buat satu kesimpulan bahwa experiential learning ini menekankan pada penggunaan pemikiran dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh para siswa untuk bisa menikmati pengalaman yang dia peroleh. Nah, dari pengalaman tersebut nantinya akan direfleksi. Jadi bukan menekankan pada pengalamannya, tetapi menekankan pada refleksi yang didapat dari pengalaman melaksanakan satu kegiatan di awal tadi. Jadi EL ini dia menggunakan pengalaman bukan sebagai tujuan pembelajarannya, tetapi pengalaman itu sebagai media belajar. Sehingga pengalaman ini masih tahap awal dari pembelajaran experiential learning. Masih ada tahapan-tahapan berikutnya setelah para siswa ini melalui pengalaman atau experiential tersebut. Nah, pelajaran dengan pengalaman atau experiential learning ini bukan hanya pengalaman bermain-main saja atau pengalaman melakukan sesuatu di luar ruangan, tetapi sebenarnya ada beberapa kegiatan yang masuk dalam ragam pengalaman dalam experiential learning. Di sini ada beberapa, misalnya aktivitas outdoor, pergi ke kebun binatang misalnya untuk melihat hewan-hewan, pergi keluar ruangan untuk bisa mengidentifikasi atau mengobservasi proses terjadinya kupu-kupu mulai dia dari berbentuk kepompong misalnya. Aktivitas di luar misalnya membandingkan tanaman, misalnya tanaman jagung atau padi, antara padi yang awal-awal ditanam sampai padi yang mau dipanen bentuknya seperti apa, itu masuk dalam aktivitas-aktivitas outdoor. Bisa juga berbasis permainan. Misalnya kita meminta anak-anak untuk bermain permainan-permainan berbasis digital atau permainan tradisional, permainan yang melibatkan fisik. Setelah mereka melakukan permainan tersebut, nantinya mereka akan diminta untuk merefleksikan pengalaman melakukan permainan tersebut. Bisa juga dengan simulasi atau praktek seolah-olah berada di lapangan langsung, tetapi dilaksanakan di dalam kelas ataupun di laboratorium. Misalkan simulasi bagaimana dia pergi ke kantor pos untuk mengirimkan surat misalnya. Atau simulasi saat dia harus bekerja menjadi seorang call center yang menerima keluhan para pelanggannya. Simulasi untuk bisa menjadi seorang
pilot misalnya yang akan menerbangkan pesawat, dan juga misalnya simulasi seperti kalian nantinya akan mensimulasikan bagaimana cara mengajar di kelas kepada teman-temannya sendiri. Itu adalah kegiatan simulasi. Praktek nyata dan praktek nyata materi pembelajaran. Jadi bisa juga misalkan dalam kegiatan pelajaran bahasa Jawa, misalnya ada pelajaran untuk menulis aksara Jawa. Nah, bagaimana mereka mempraktikkan menulis aksara Jawa sesuai dengan instruksi, sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kemudian setelah mereka praktek tersebut, nantinya akan direfleksikan pengalaman-pengalamannya seperti apa. Jadi itu adalah beberapa contoh ragam pengalaman dalam pembelajaran experiential. Dalam melaksanakan pembelajaran experiential, ada beberapa prinsip. Prinsip ini bisa disebut juga teori yang harus kita patuhi untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan pembelajaran experiential. Yang pertama yaitu pemilihan aktivitas dan pengalaman yang direfleksikan harus dipilih secara hati-hati sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kita sebagai seorang guru perlu memilih pengalaman yang paling tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Contoh, kalau misalkan kita menginginkan tujuan pembelajarannya para siswa terampil untuk melakukan analisis cerita dongeng, maka aktivitas pengalaman yang bisa dia lakukan adalah misalnya meminta para siswa untuk membaca cerpen-cerpen yang ada di perpustakaan, meminta mereka untuk membaca teks artikel yang sudah kita siapkan. Nanti mereka akan merefleksikan pengalaman kegiatan yang sudah mereka lakukan. Kemudian pengalaman dibuat secara terstruktur untuk membuat pembelajar terlibat secara aktif, secara fisik, emosional, dan juga intelektual. Jadi pengalamannya harus berpusat pada siswa. Jadi bagaimana anak-anak ini secara aktif, mereka punya inisiatif, bisa mengusahakan secara fisik, secara pemikiran intelektual, maupun secara emosi mereka. Hasil pembelajaran tidak dapat diprediksi, sangat bergantung pada proses pembelajaran dan refleksi personal para pembelajar. Nah, jadi prinsipnya dari experiential learning ini karena mereka merefleksikan pengalaman masing-masing, maka hasilnya pun nanti bergantung pada proses refleksi masing-masing pembelajar. Sehingga harus benar-benar dipilih secara hati-hati aktivitas atau pengalaman yang mampu mewadahi pengalaman personal masing-masing siswa. Desain pembelajaran metode experiential learning termasuk kesempatan belajar dari konsekuensi, kesalahan, kegagalan, dan juga kesuksesan. Jadi dalam satu siklus experiential learning itu mungkin juga ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa, kegagalan dalam proses pengalamannya, ada kesuksesan, ada juga dampak atau konsekuensinya, sehingga dalam pembelajaran experiential learning tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu pasti nanti akan diikuti dengan yang namanya efek pendamping atau nurturing effect. Nah, nurturing effect-nya ini harus kita kelola dengan baik agar kita bisa meminimalisir kesalahan, kegagalan, dan memfokuskan
pengalaman para siswa terhadap kesuksesan dalam pengalaman belajarnya. Dalam melaksanakan experiential learning, ada 4 tahapan utama. Di sini tahapannya memang selalu berputar, concrete experience, reflection, observation, abstract conceptualization, sama active experimentation. Tetapi kita bisa memulai dari kegiatan concrete experience terlebih dahulu. Jadi tahapan EL sebenarnya boleh dimulai dari mana saja karena ini merupakan satu siklus yang berkelanjutan, tapi akan lebih mudah jika kita mulai dari concrete experience terlebih dahulu. Jadi doing or having an experience adalah kegiatan belajar dari pengalaman-pengalaman yang spesifik dan peka terhadap situasi. Jadi dalam concrete experience kita perlu memilih atau menyiapkan pengalaman yang akan dipelajari oleh para siswa. Jadi misalnya kita sediakan, kalau tidak bisa aktivitas di luar, misalnya kita sediakan video yang isinya tentang tadi misalnya proses dari mulai dari kepompong menjadi kupu-kupu. Kita siapkan juga misalnya video tentang bagaimana menuliskan aksara Jawa, sehingga dari video, dari experience konkret yang mereka lakukan dari proses menonton video maupun melihat secara langsung, itu mereka bisa belajar dari pengalaman. Nah, setelah mereka belajar dari pengalaman tersebut, nantinya akan kita minta untuk melakukan refleksi, reflective observation, mengamati sebelum membuat suatu keputusan dengan mengamati lingkungan dari perspektif yang berbeda dan memandang berbagai hal untuk memperoleh suatu makna. Jadi saat mereka melihat video atau mereka melihat secara langsung dari pengalaman di luar kelas, pengalaman bermain, permainan yang sudah kita siapkan, ada proses observasi reflektif. Ada proses mereka mengamati sambil merefleksikan. Jadi dari mengamati dari berbagai perspektif, mencari makna dari apa yang sudah mereka lihat atau observasi, nantinya hal tersebut akan direfleksikan, dicari makna dalam pemikiran mereka masing-masing. Nah, setelah mereka melakukan refleksi, maka mereka harus membuat satu konseptualisasi, boleh berupa abstrak maupun pemikiran, berupa analisa logis dari gagasan-gagasan, dan bertindak sesuai dengan pemahaman pada suatu situasi. Jadi di sini mereka membuat istilahnya seperti mereka melakukan analisis. Mereka membuat beberapa gagasan yang bisa mereka nantinya akan diterapkan dalam fase berikutnya, dalam fase active experimentation. Jadi di abstract conceptualization ini mereka membuat rancangannya. Mereka melakukan konseptualisasi, mereka melakukan analisis, mereka membuat gagasan-gagasan yang sudah didapat dari kegiatan refleksi berdasarkan pengalaman. Nah, tentu saja konseptualisasi abstraknya ini tergantung dari tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan.
kita perlu memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu para siswa untuk membuat konseptualisasi terhadap gagasan-gagasan mereka. Tahap terakhir dari experiential learning adalah active experimentation atau doing, planning atau trying out what you have learned, yaitu kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal dengan orang-orang dan melakukan tindakan berdasarkan peristiwa, termasuk pengambilan resiko. Jadi setelah misalkan mereka membuat konseptualisasi gagasan tadi, saatnya mereka bisa mengimplementasikan secara langsung gagasan-gagasan tersebut, atau paling tidak mereka membuat perencanaan matang berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Contoh, kalau mereka sudah mempelajari proses terjadinya kepompong membentuk kupu-kupu, maka mereka di abstract conceptualization tadi, mereka membuat gagasan bagaimana caranya agar proses kepompong menjadi kupu-kupu, atau kalau dari proses bunga untuk menjadi sebuah buah, itu bagaimana caranya agar tidak gagal, agar bisa menghasilkan buah yang bagus, atau bisa menghasilkan kupu-kupu yang selamat, misalnya tidak mati saat mereka menjadi kepompong. Apakah dengan mengatur suhunya, mengatur kelembapan, melihat hal-hal lain yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas satu kejadian atau suatu pengalaman yang sudah mereka alami tadi. Nah, di active experimentation ini bisa dipraktekkan langsung, atau juga paling tidak mereka membuat planning atau gagasan dari apa yang sudah mereka pelajari, tentu saja disesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi 4 siklus itu yang akan berjalan terus-menerus dalam kegiatan experiential learning. Nah, saat seorang guru akan menerapkan experiential learning dalam pembelajarannya, maka dia harus memperhatikan hal-hal penting berikut ini. Yang pertama, guru merumuskan secara seksama satu rencana pengalaman belajar yang bersifat terbuka atau open-minded mengenai hasil yang potensial atau memiliki seperangkat hasil-hasil tertentu. Nah, karena tadi misalnya dari proses pengamatannya bisa saja berbeda, bisa saja mereka menghasilkan satu konsep atau satu gagasan yang berbeda-beda dari proses abstract conceptualization, dari proses-proses pembelajaran tadi, sehingga guru tidak boleh hanya menyediakan satu jawaban benar. Jadi guru harus membuka kesempatan bahwa bisa saja muncul beberapa jawaban yang benar atau open-minded. Pengalaman belajarnya yang terbuka. Bisa saja menghasilkan A, B, C, selama itu memang masih dalam satu tataran yang benar, maksudnya bisa diterima secara akal sehat, bisa diterima berdasarkan pengalaman para siswa tadi, maka pengalaman belajar itu bisa dianggap benar. Guru harus bisa memberikan rangsangan dan motivasi pengenalan terhadap pengalaman. Jadi agar proses pengalamannya tadi tidak hanya sekedar ya udahlah saya mengamati, misalnya saya menonton atau saya bermain, agar tidak hanya seperti itu, tapi ada mereka harus bisa merasakan pengalaman tersebut, maka guru harus bisa memotivasi dan juga memberikan rangsangan. Rangsangan ini bisa berupa memberikan pertanyaan-pertanyaan atau clue sebelum pengalaman tersebut diberikan, misalnya.
Siswa dapat bekerja secara individual atau bekerja dalam kelompok-kelompok kecil atau keseluruhan kelompok di dalam belajar berdasarkan pengalaman. Jadi dalam pembelajaran EL bisa saja diberikan tugas individual atau tugas kelompok. Jadi tergantung dari tujuan dan juga tergantung dari pengalaman yang bisa diperoleh dari para siswa. Misalkan pengalamannya berupa permainan kelompok, maka mau tidak mau guru harus membentuk siswa menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil. Tapi kalau permainannya secara individual misalkan, atau menonton video atau melakukan pengamatan secara individual, maka sangat dimungkinkan siswa bekerja secara individual. Berikutnya, para siswa ditempatkan pada situasi-situasi nyata. Maksudnya, siswa mampu memecahkan masalah dan bukan dalam situasi pengganti. Jadi, misalkan tadi seperti saat siswa melakukan pengamatan langsung terhadap proses menulis huruf aksara Jawa yang ada di jalan-jalan yang ada di kota Solo misalkan, atau di tempat instansi-instansi yang ada di Solo, atau tulisan yang ada di mal-mal yang menggunakan aksara Jawa misalnya. Nah, maka kita perlu memberikan pengalaman langsung tersebut. Kalau mereka tidak bisa mengamati secara langsung, maka ya kita sediakan gambarnya atau videonya. Nah, itu adalah salah satu bentuk situasi-situasi nyata, bukan situasi pengganti. Maksudnya karena misalnya kita minta mereka untuk menganalisis aksara Jawa, tapi karena kita tidak punya videonya, tidak mungkin untuk melakukan pengamatan langsung, maka kita ganti dengan hal lain yang tidak relevan. Maka itu tidak bisa dijadikan sebagai satu pengalaman nyata. Contoh misalnya, saya nggak bisa menyiapkan pengalaman langsung maupun tidak bisa menyediakan tulisan-tulisan Jawa berbentuk gambar yang ada di kota Solo. Maka saya ganti misalkan, udah kalian lihat di buku halaman 2. Tapi di buku halaman 2 itu hanya isinya tentang huruf-huruf Jawa Honocoroko tanpa konteks. Nah, itu artinya bukan situasi nyata, tapi situasi pengganti. Maka dalam pembelajaran eksperiensial, kita harus bisa menyediakan situasi-situasi nyatanya. Baik itu pengalaman langsung, maupun berupa gambar, berupa permainan, atau berupa simulasi. Siswa aktif berpartisipasi di dalam pengalaman yang tersedia, membuat keputusan sendiri, menerima konsekuensi sesuai berdasarkan keputusannya. Jadi, dalam pembelajaran eksperiensial, utamanya mungkin yang melibatkan praktek atau simulasi, maka siswa harus siap dengan segala konsekuensi-konsekuensi yang muncul. Contoh misalnya, saat kalian sebagai seorang mahasiswa melihat video seorang guru mengajar, atau melihat kakak tingkat kalian mengajar videonya atau secara langsung. Kemudian kalian membuat refleksi dari pengalaman tersebut, membuat konseptualisasi abstraknya, dan membuat planning di konkret experientialnya. Nah, saat kalian membuat planning, oh kalau kayak gitu kayaknya nggak efektif, saya mau cari cara lain. Maka dari
planning yang kalian buat sendiri, itu kalian harus siap untuk menerima konsekuensi atau eh, istilahnya dampak pengiring sesuai dari keputusan yang kalian buat sendiri. Bisa saja planningnya itu berjalan dengan lancar, atau bisa saja planningnya itu gagal. Sehingga anak-anak memang harus dipahamkan bahwa nanti setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Tapi konsekuensi tersebut tidak perlu dijadikan sebagai satu patokan keberhasilan. Paling tidak mereka bisa mengetahui bahwa jika kita melakukan ini, maka konsekuensinya atau hasilnya nanti akan seperti ini. Kemudian hal penting berikutnya, yaitu siswa menyajikan pengalaman yang telah dituangkan ke dalam sebuah tulisan, sehubungan untuk memperluas pengalaman belajar dan pemahaman siswa dalam melaksanakan pertemuan yang nantinya akan membahas bermacam-macam pengalaman tersebut. Jadi, dalam pembelajaran eksperiensial ini khususnya pada tahap abstract conceptualization dan juga reflective observation, itu anak-anak bisa kita minta untuk menulis, membuat daftar pengalaman-pengalaman yang sudah mereka dapatkan dari proses sebelumnya. Nah, ini nanti dari berbagai macam pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para siswa, nanti kita bisa mengidentifikasi berbagai pandangan atau point of view yang dihasilkan para siswa kita terhadap pengalaman yang sudah kita siapkan. Nah, ini juga berfungsi nanti untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran eksperiensial yang kita lakukan berikutnya. Apakah pengalaman-pengalaman tersebut sudah cukup baik atau perlu perbaikan? Nah, kalau kita lihat dari tahapan experiential learning yang ada 4 ini, concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, dan juga active experimentation, ini memang tahapan EL serasa sangat panjang sekali. Jadi bisa saja selesai dalam 1 kali pertemuan, kalau dimungkinkan, atau bisa juga ini nanti menjadi 2 atau 3 kali pertemuan, karena memang tergantung pengalaman yang akan kita berikan, tergantung bagaimana kita mengemas concrete experience-nya, tergantung juga dari kecepatan para siswa untuk membuat konseptualisasi dan juga planning di active experimentation-nya. Jadi memang karena tahapannya ini akan jadi sangat panjang, maka kita sebagai seorang guru perlu memperhatikan motivasi, semangat para siswa kita, gitu. Sehingga kita wajib untuk memberikan semangat, untuk memotivasi para siswa agar mereka bisa mendapatkan pengalaman yang berharga dari kegiatan pembelajaran menggunakan experiential learning ini. Jadi, sebagai seorang guru, kita perlu memperhatikan hal-hal psikologis yang cukup penting, karena ini memang ya mungkin akan sangat melelahkan. Misalnya mereka harus mengamati kepompong untuk menjadi kupu-kupu, di list tiap hari perkembangannya seperti apa, atau dari kembang menjadi buah, di list perkembangan setiap harinya seperti apa, atau misalkan dari proses mengamati tulisan-tulisan Jawa yang ada di instansi. Tentu saja tidak hanya satu instansi, karena kita mau mencari misalkan tulisannya ada yang salah enggak, sudah benar semua enggak,
bagaimana penulisan yang benar, sehingga mungkin saja dari pengalaman-pengalaman yang kita siapkan atau yang mereka lakukan itu membutuhkan usaha yang cukup besar. Sehingga kita perlu untuk memotivasi para siswa kita, meminta mereka untuk selalu bersemangat dan mau untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Karena pembelajaran berbasis pengalaman ini akan menghasilkan hal-hal yang misalnya sesuai dengan pemikiran kritis para siswa kita, pemikiran kreatif mereka, sehingga akan sangat bermanfaat sekali bagi para siswa kita. Oke, itu tentang pembelajaran experiential learning. Jika ada satu hal yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan di grup WA. Terima kasih.